Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Alfianti Herwana dari jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan artikel ilmiah saya yang berjudul Persepsi Orang Tua Mengenai Anak Remajanya yang Meninggal Muda. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Duryati dan Kak Yona yang telah membimbing saya dalam membuat artikel ini. Ada 4 hal yang akan saya bahas, yaitu pendahuluan, metode, pembahasan, dan hasil penelitian. Pada bagian pendahuluan, kematian merupakan berhentinya seluruh proses aktivitas dalam tubuh seseorang yang ditandai dengan hilangnya seluruh fungsi dan pernapasan seorang individu. Ismail mengatakan bahwa secara medis, kematian dapat dideteksi, yaitu ditandai dengan berhentinya detak jantung seseorang. Namun, pengetahuan tentang kematian sampai abad modern ini masih sangat terbatas. Tidak ada seorang pun tahu kapan dia akan mati. Karena itu, sedikit pula yang merasa gelisah dan stres akibat suatu hal yang misterius ini. Dimensi psikologis dari kematian menekankan pada dinamika psikologi individu yang akan mati maupun orang-orang di sekitar si mati, baik sebelum dan sesudah kematian. Jika seseorang meninggal dunia, peristiwa kematian tersebut tidak hanya melibatkan dirinya sendiri, namun juga orang lain, yaitu orang-orang yang ditinggalkannya. Kematian dapat menimbulkan penderitaan bagi orang-orang yang mencintai orang tersebut. Psikologi sebagai sebuah ilmu yang mengkaji pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang melihat kematian sebagai suatu peristiwa dahsyat yang sesungguhnya yang sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Ada segolongan orang yang memandang kematian sebagai sebuah malapetaka. Namun, ada pandangan yang sebaliknya bahwa hidup di dunia hanya sementara dan ada kehidupan lain yang lebih mulia kelak, yaitu kehidupan di akhirat. Namun, maut merupakan luka paling parah untuk narsisme insani. Untuk menghadapi frustasi terbesar ini, manusia bertindak religius. Seperti yang kita ketahui, tidak semua orang tua memiliki perasaan dan kondisi emosi yang sama ketika anak remajanya meninggal dunia atau mati. Banyak yang kita jumpai bahwa perasaan orang tua ketika meninggal dunia sangat merasakan sengsara, bahkan ia merasa jika Tuhan tidak adil padanya. Namun, ada juga orang tua yang merelakan dengan ikhlas dan pasrah karena merasa itu yang terbaik dibuat Tuhan untuk dia, dan ia pun mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Remaja berasal dari kata adolescensi atau remaja, masa perkembangan transisi antara anak-anak menjadi dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Sedangkan menurut Harlock, remaja adalah tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescensi mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Masa remaja di mana masa untuk mencari jati diri sendiri dan juga masih berpikir secara abstrak. Jadi, masa remaja ini wajar sekali jika remaja nakal, namun jika ada remaja yang meninggal dunia akan suatu sebab, misalnya karena suatu penyakit, kecelakaan, bahkan bunuh diri, maka oleh karena itu, kita ingin sekali mengetahui bagaimana persepsi atau pendapat orang tua mengenai anaknya yang meninggal dunia. Kematian seseorang, apalagi anak remaja, pasti menjadi berat bagi keluarga, terutama kedua orang tua yang ditinggalkan. Apalagi jika hal tersebut secara tiba-tiba. Pada bagian metode ini, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Gunawan mengatakan bahwa
Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologis. Tujuan penelitian fenomenologis adalah menjelaskan pengalaman-pengalaman apa yang dialami oleh orang di dalam kehidupan ini, termasuk interaksinya dengan orang lain. Subjek penelitian ini dipilih dengan metode purposive sampling, yaitu metode yang menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Jumlah subjek sebanyak 3 orang. Sampel yang didapat telah memenuhi kriteria inklusi, meliputi orang tua yang anak remajanya meninggal muda, rentang usia remajanya dari umur 12 sampai 18 tahun, serta bersedia menjadi subjek penelitian melalui persetujuan sebelum memulai penelitian. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan yaitu wawancara. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam atau in-depth interview dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Pertanyaan wawancara yang diajukan peneliti senantiasa disesuaikan dengan situasi dan kondisi, namun tidak terlepas dari pedoman wawancara yang disiapkan peneliti sebelumnya. Bentuk wawancara ini dipilih dengan harapan dapat diperoleh data yang lebih mendalam, lengkap, dan kaya isi maupun ilustrasi sehingga memungkinkan dihasilkan suatu kepaduan hasil penelitian yang kaya makna. Selain itu, hasilnya pun dicatat dan direkam untuk menghindari kesesatan atau recording. Secara psikologis, ada beberapa kejadian yang dilalui seseorang ketika kehilangan orang yang dicintai, misalnya terkejut atau shock karena tidak percaya, denial atau penyangkalan di awal kematian anak, marah atau tidak setuju dengan berita kematian anak, bergabung dengan perasaan kesepian, bahkan depresi akan kematian anak, serta yang terakhir kembali memulihkan dan membiasakan akan semua yang terjadi dan berjalan setelah kematian. Dampak psikologis terhadap orang tua tidak sama setelah mengetahui anaknya meninggal muda. Namun, sebagian besar banyak orang tua yang mengalami gangguan psikologis seperti tidak nafsu makan dan sulit menerima kenyataan bahwa anaknya telah meninggal dunia. Meninggalnya anak remaja memang jarang terdengar, sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwa kehilangan anak remaja sangat terasa menyedihkan dibandingkan orang tua yang meninggal dunia. Oleh karena itu, kami membuat penelitian tentang persepsi orang tua mengenai anaknya yang meninggal muda, di mana setelah melakukan wawancara pada subjek, maka kita akan tahu apa saja yang mereka rasakan dan persepsi mereka terhadap anak mereka yang meninggal muda dan bagaimana dampak psikologis yang mereka rasakan setelah itu. Masuk dalam pembahasan. Kematian merupakan fakta biologis, akan tetapi kematian juga memiliki dimensi sosial dan psikologis. Dimensi sosial dari kematian berkaitan dengan perilaku dan perawatan sebelum kematian. Sedangkan dari dimensi psikologis, dari kematian menekankan pada dinamika psikologi individu yang akan mati maupun orang-orang di sekitar baik sebelum dan sesudah kematian. Perspektif mengenai kematian. 1. Kematian dalam perspektif psikologi. Kekosongan batin akan semakin terasa ketika individu dihadapkan pada peristiwa-peristiwa kematian, terutama jika dihadapkan pada kematian orang-orang terdekat dan
yang paling dicintai. Terlebih lagi bagi orang tua yang kehilangan anaknya yang masih berusia remaja. Kadang ada orang tua yang bertahun-tahun menantikan seorang anak, lalu anaknya meninggal, dan ada juga anak semata wayangnya terus meninggal. Hal itu yang dikarenakan kecelakaan, sakit, demam tinggi, maupun bunuh diri. Rasa kehilangan bersifat individual, karena setiap individu tidak merasakan hal yang sama tentang kehilangan. Sebagian individu akan merasakan kehilangan sebagai hal yang biasa dan dapat menerimanya dengan sabar. Individu yang tidak dapat menerima kehilangan orang yang disayang dalam hidupnya akan merasa sendiri dan berada dalam keterpurukan. Berbagai proses yang dilalui untuk kembali dari keterpurukan karena setiap orang akan mengalami hal-hal yang unik dan khusus tergantung bagaimana cara dia ditinggalkan. Psikologi tidak melihat kehidupan manusia setelah mati, melainkan bagaimana sikap dan pandangan manusia terhadap masalah kematian dan apa makna kematian bagi manusia itu sendiri. Beberapa tanggapan atau reaksi yang ditunjukkan yaitu adanya rasa ketakutan, putus asa, merasa kesepian, dan kegelisahan. Reaksi tersebut merupakan reaksi yang wajar ditunjukkan saat ditinggalkan orang yang dicintai, apalagi karena kematian. Yang kedua, kematian dalam perspektif orang tua. Kematian seorang anak remaja itu memberikan efek yang sangat besar bagi orang tua yang ditinggalkan karena siapapun yang ditinggalkan akan merasa belum siap dan merasa kesulitan untuk melanjutkan hidupnya lagi setelah anak remajanya mengalami kematian. Kondisi seperti ini akan menjadi faktor penyebab stres yang besar bagi orang tua, terlebih lagi orang tua yang menantikan seorang anak hingga bertahun-tahun. Karena kehadiran seorang anak orang tua bisa bertahan hidup. Anak itu sebagai penyemangat hidup orang tua, terutama yang masih remaja. Saat-saat di mana anak itu masih mencari jati dirinya sendiri. Bagi orang tua, kematian pada anak remaja itu sangat jarang terdengar karena di umurnya yang sangat muda sudah mengalami kematian. Peristiwa hidup mungkin mampu memberikan informan dan pemahaman tentang kematian yang kemudian akan mempengaruhi karakteristik pola pikir dan aktivitas sehari-hari dan pengalaman orang tua terhadap anaknya yang meninggal muda. Pengalaman ditinggal oleh orang-orang yang mereka sayangi akan memberikan dampak yang positif maupun negatif bagi orang tua. Dari hal negatif, salah satunya orang tua akan merasa berat untuk melepaskan serta mengikhlaskan anak remajanya meninggal. Dalam proses wawancara, kami juga melakukan beberapa pertanyaan yang telah kami rangkum. Berikut pertanyaan yang telah saya paparkan. Berdasarkan Guide interview di atas tersebut, ada 7 pertanyaan yang telah kami ajukan pada subjek. Dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, terdapat jawaban-jawaban yang sama antara satu subjek dan subjek lainnya. Dan ada pula perbedaan pendapat sehingga kita bisa tahu persepsi orang tua itu berbeda-beda. Dan dari persepsi mereka, kita juga tahu setiap subjek atau orang tua yang memiliki anak yang meninggal muda memiliki dampak psikologis yang berbeda dari peristiwa fenomenologis yang mereka rasakan tersebut. Pertama, dari hasil jawaban Guide interview dari jenis deskriptif, ketiga subjek menjawab pertanyaan dengan penuh perasaan sedih dan juga emosional, seakan-akan mereka mengulang kembali pengalaman yang telah dilaluinya dulu saat meninggal anak remajanya. Namun, ada juga subjek yang terlihat lebih santai, seakan-akan pasrah akan pengalamannya dulu. Kedua,
jenis naratif di sini menceritakan kembali penyebab atau kisah meninggal anak remajanya. Di sini, ketiga subjek merasakan kesedihan, menceritakan kembali kisah atau strategi bagaimana anak remajanya meninggal. Mereka merasa sedih, bahkan ada yang sampai menangis saat menjawab. 3. Jenis struktural. Pada awalnya, ketiga subjek hanya sangat kesulitan untuk melalui hari-harinya setelah anak remajanya meninggal dunia, karena tidak terbayangkan sekali bahwa mereka akan kehilangan anaknya. Apalagi subjek pertama sangat sulit. Bahkan mereka tidak ada gunanya lagi hidup karena anaknya merupakan anak tunggal, lalu kemudian meninggal dunia. Keempat, jenis kontras. Di sini, ketiga subjek mengalami rasa yang sangat berbeda dari sebelum meninggal anak remajanya. Mereka merasa bahwa ada yang kurang setiap harinya. Seperti tidak ada lagi yang mematuhi perintah mereka. Tidak ada lagi yang akan mereka manja, dan ada juga yang sangat terpukul karena tidak memiliki anak lagi setelah meninggal anak remaja satu-satunya itu. Kelima, jenis evaluatif. Ketiga subjek tersebut memiliki persepsi yang berbeda, namun masih memiliki perasaan sedih yang sama. Keenam, jenis sirkuler. Ketiga subjek mendapat persepsi yang berbeda dari orang lain atau masyarakat sekitar. Ada yang menganggap bahwa anaknya meninggal karena perbuatan jahat anaknya tersebut, tapi ada juga masyarakat yang memberi opini positif dan pada subjek, seperti masyarakat atau keluarganya memberi perhatian lebih pada subjek. Ketujuh, jenis komparatif. Di pertanyaan ini, subjek sangat terkejut karena membayangkan anaknya yang sudah meninggal hidup kembali. Namun, ada subjek yang terlihat sangat berharap dan ada juga yang tidak sanggup membayangkannya karena hal itu tidak mungkin terjadi. Selain mengacu pada 7 pertanyaan di atas, kami juga melakukan prompting dan probing sehingga dari jawaban mereka tersebut memiliki persepsi yang berbeda menurut cara pandang masing-masing subjek. Kami juga melakukan wawancara yang kedua kali untuk mempertanyakan apa yang masih kami ragukan dan untuk mengetahui kembali jawaban yang menurut kami masih kurang jelas. Dalam wawancara, kami telah melakukan prompting dan probing semampu kami. Dalam wawancara juga terlihat subjek sangat terbawa perasaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Terlihat ada beberapa kali subjek merasa emosional saat menjawabnya, seperti menangis, kecewa, dan juga tertawa atau tersenyum. Apa yang dirasakan orang tua pun sangat berbeda dibandingkan dengan orang tua yang lainnya. Dari subjek pertama yang kami teliti, hal yang dirasakannya sangat merasa kehilangan sekali karena hanya dialah anak satu-satunya. Anaknya meninggal saat berusia 12 tahun dan suaminya juga telah meninggal sehingga ia hidup sebatang kara. Subjek selalu sulit tidur karena sering terbayang akan anaknya. Selain itu, ia juga kurang nafsu makan dan menangis secara tiba-tiba. Subjek sangat memanjakan anak remajanya karena ia berpikir itulah harta yang paling berharga baginya dan suaminya. Sempat juga subjek merasa hidupnya sangat hancur, merasa tidak berarti lagi karena harta yang berharga baginya sudah lenyap. Jika melihat seorang anak remajanya yang mirip dengan postur tubuh anaknya, subjek sering terbayang bahwa anak remaja yang dilihatnya itu adalah anak remajanya sendiri. Dari subjek kedua yang kami teliti, hal yang dirasakannya juga sangat merasa kehilangan dan sedih. Anaknya meninggal saat berumur 16 tahun dan merupakan anak bungsu dari keluarganya.
Hal yang dirasakan subjek adalah suatu kejadian yang tidak disangka, karena sebelumnya almarhum anaknya masih baik-baik saja. Ketika itu, subjek sangat terpukul, dan karena detik-detik meninggal anak remajanya, ia tidak ada. Setelah kejadian itu, subjek merasa hidupnya tidak berarti lagi. Apalagi 1 bulan anaknya meninggal, suaminya juga meninggal. Subjek juga sering terbayang anaknya, namun ia tidak mau berlarut dalam kesedihan. Dari subjek ketiga yang kami teliti, hal yang dirasakannya juga sangat terkejut. Anak remajanya meninggal. Waktu itu, anaknya izin pergi untuk berliburan bersama teman-temannya. Tapi di tengah perjalanan, mereka mengalami kecelakaan. Melihat itu, subjek sangat sedih lalu pingsan hingga tidak sadarkan diri. Karena anak bungsunya meninggal. Subjek juga merasa tidak sanggup untuk melihat jenazah anaknya. Setelah itu, subjek juga sering sulit tidur, kurangnya nafsu makan, dan sering terbayang-bayang anak remajanya ketika anaknya meminta uang kepadanya dan makan bersama. Berikut hasil penelitian. Hasil penelitian tentang bagaimana persepsi orang tua terhadap anak remajanya yang meninggal muda sesuai dengan wawancara yang telah kami lakukan. Pertama, setiap subjek merasa sedih dan tidak menyangka anak remajanya meninggal muda karena 2 dari 3 subjek ditinggalkan anak remajanya dengan cara yang tiba-tiba. Kedua, subjek pada awalnya tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak remajanya telah meninggal dunia. Yang ketiga, dampak psikologi pada subjek sangat terlihat seperti mudah sedih dan termenung. Keempat, anak remaja subjek yang meninggal merupakan anak bungsu dan anak tunggal. 5. Anak remaja subjek merupakan anak yang masih sekolah dan kuliah. Keenam, subjek mengalami perilaku bipolar di awal meninggalnya anaknya. Misalnya, sering berhayal atau membayangkan anaknya yang masih hidup. Itulah tadi presentasi artikel ilmiah saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.